Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun umat-Mu berada. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Secara khusus di masa-masa pandemi seperti ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berbicara dan berkata-kata, urapi hamba-Mu dan urapi semua umat-Mu, supaya kami kuat di tengah-tengah pandemi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama, kita deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga dari tahun ini. So fast. Nah saudara, pada bagian berikutnya daripada tahun integritas, the year of integrity, saya akan menyampaikan bagian berikutnya adalah the secret of God's word, atau rahasia daripada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu memegang rahasia yang begitu penting untuk seseorang bisa mengalami atau menikmati, bisa hidup dengan integritas yang benar. Jadi orang yang memiliki integritas adalah orang yang menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan. Jadi orang yang menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, orang itu disebut orang yang memiliki integritas. Jadi orang yang menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya dia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Wow. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah hukum sorga yang jauh lebih tinggi dari seluruh hukum yang ada di dalam dunia. Itu sebabnya orang yang menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan, dia mempunyai standar hidup yang jauh lebih tinggi, sehingga ketika goncangan-goncangan datang, dia tidak ikut dalam kegoncangan oleh karena dia ada di atas gelombang yang sedang datang dalam dunia ini. Ini statement saya. We must believe that the law of heaven beyond what we know and what we see on earth. Because the power of the law of heaven is beyond the power of the law of the world. Jadi karena hukum di dalam surga atau hukum surga itu jauh lebih tinggi dari semua yang kita bisa lihat, yang kita bisa tahu kejadian apa saja di muka bumi. Dan saudara, karena hukum itu jauh lebih tinggi daripada hukum yang ada di tengah dunia ini. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang menghidupi setiap firman Tuhan, dia akan mengalami, kalau orang dunia melihat dia hidup, dia disebut orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Kenapa saudara? Karena dia mengalami hidup sorga di bumi. Pak, apakah itu yang dijanjikan Tuhan? Ya, karena Tuhan berkata Matius pasal 6 ayat yang ke-10 dan ayat 11. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Jadi Tuhan ingin supaya saudara dan saya justru mengalami pengalaman sorgawi atau pengalaman supranatural itu nyata di muka bumi ini. Nah,
Saudara, siapa sih Pak orang yang bisa mengalami? Ternyata adalah orang-orang yang memang menyelaraskan hidupnya sesuai dengan firman. Itulah orang yang memiliki integritas. So that's why integrity is very important. Integritas itu sangat-sangat penting untuk saudara dan saya bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural di bumi ini. Nah, saya ingin mengajak saudara, saya ingin membedah, karena kalau orang memiliki integritas, ada orang kalau ya pengen memiliki integritas, dia harus menyelaraskan hidupnya dengan firman. So, saya akan menjelaskan dengan detail apa yang ditulis oleh penulis Ibrani, yang banyak orang, para teolog menduga ini adalah Rasul Paulus. Pada Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, Alkitab menulis seperti ini. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Alkitab menulis seperti ini. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa bahkan roh. Jiwa dan roh, sendi dan tulang sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, kalau saya membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, maka ini akan menjadi renungan kita di pagi, siang, bahkan malam hari ini. Ini saya menggunakan bahasa Inggris, tujuan saya supaya saya bisa kasih stressing kepada saudara. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It is expose our innermost thought and desire. Nah, ada 5 bagian di dalam firman Tuhan Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Kekuatan firman ini yang saya sebut rahasia, yang banyak orang tidak menyadari. Tapi saya melayani Tuhan 35 tahun dan ini sebenarnya adalah kekuatan orang Kristen. Ini adalah kekuatan setiap orang percaya kalau saudara tahu rahasia firman. Saya akan mulai supaya cepat. Saya akan pelan-pelan sebab banyak jemaat yang datang kepada saya sekalipun saya udah bicara pelan. Tapi masih ada yang bilang, Pak boleh nggak lebih pelan? Gitu ya. Ya akan saya pelan-pelan sedikit. Nomor 1, for the word of God is alive. Jadi saya mau membahas yang pertama. Yang pertama, the word of God is alive. Apa artinya Pak? Bahwa firman Tuhan itu hidup. Pengertian yang pertama atau 1A. Firman Tuhan hidup itu artinya dia punya kemampuan untuk bisa menghidupkan yang mati yang ada dalam hidup saudara dan hidup saya. Wow. Berarti firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan yang Anda baca. No. Saya pengen Anda tahu rahasia ini bahwa firman Tuhan itu menghidupkan. Dia punya kemampuan untuk menghidupkan yang mati dalam hidup kita. Di tengah pandemi ini, Anda mesti mempercayai firman. Why? Karena banyak yang mati bisnisnya, firman Tuhan bisa menghidupkan. Ada yang mati masa depannya, harapannya bisa dihidupkan oleh firman. Itu sebabnya saudara kenapa saya menekankan saudara membaca firman Tuhan. Sebab ini kedisiplinan saya sejak saya muda. Dan ternyata menguatkan dan menumbuhkan saya. Dan saya menikmati hari ini sekarang. Karena firman itu melekat. Sekalipun orang gak percaya, saya tetap percaya. Sekalipun orang berkata yang lain, tetap saya percaya dengan firman. Sekalipun orang memberitakan penglihatan yang lain yang dia lihat dengan matanya, saya tetap melihat mata saya kepada firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa menghidupkan apa yang mati dalam hidup saudara. Wow.
Apalagi Pak, ada hubungan keluarga yang mati, bisa nggak dihidupkan? Iya, itu sebabnya saya buka TC07. Bisa menghidupkan relasi keluarga yang mati. Bahkan saya udah berulang kali meneguhkan kembali orang yang udah bercerai sekalipun. Ketika firman Tuhan disampaikan dan ketika dia menerima firman, menghidupkan kembali. Rumah tangga yang udah cerai, rumah tangga yang udah pisah, udah setahun setengah, kawin lagi saudara. Kenapa? Firman. Ini sebentar lagi saya akan mengawinkan lagi. Suami istri yang udah cerai, saya mau ngawinin lagi. Kenapa? Saya bilang kamu mesti hidupi firman. Firman bisa menghidup. Pak, kalau saya mati keuangan saya apakah bisa dihidupkan kembali? Yes, of course. Bisa dihidupkan kembali. Seorang hamba Tuhan namanya TB Yosua. Dia berkata begini, every word of God is a spirit and life. When you receive and obey the word of God, the power of God works in you. Jadi setiap firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Roh dan kehidupan. Jadi kalau kamu menerima firman dan mentaati firman Tuhan, maka firman itu bekerja dalam hidup saudara. Saudara, mungkin ada jemaat yang berkata, kenapa sih Bapak menekankan begitu berulang-ulang tentang firman Tuhan? Ini saya buka sekarang rahasianya. Orang-orang yang berjalan di dalam pengalaman supranatural, karena dia sebenarnya sederhana. Dia menghidupi atau dia selaraskan hidupnya dengan firman, dan dia tidak mempercayai apa yang dia lihat dengan matanya, tapi dia lebih percaya dari apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudara, Tuhan bisa bekerja lewat firman-Nya melalui pembacaan-pembacaan yang saudara dapat. Yang pertama. Sekarang 1B. Apa artinya firman Tuhan itu hidup? Kalau dia hidup, berarti dia bisa berkembang, bahkan bisa menghasilkan iman dan juga buah dalam hidup kita. Karena dia hidup, saudara, kalau saudara pergi ke tempat pertanian, maka saudara akan lihat sesuatu yang hidup akan menghasilkan buah. So pasti. Jadi kalau saudara merenungkan firman dan melakukan firman, itu otomatis. Coba katakan bersama saya dalam chat ya. Otomatis. Saudara imanmu bertumbuh otomatis. Dan saudara menikmati buah dari iman yang bertumbuh. Saudara, ini sangat penting karena kalau seseorang dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, kalau seseorang itu beriman, maka dia bisa berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara menikmati firman dan saudara melakukannya, itu akan menghasilkan iman karena dia hidup. Karena dia hidup maka dia bisa berkembang. Makanya iman seseorang bisa berkembang karena dia menikmati dan menyelaraskan hidupnya dengan firman. Makanya jangan heran, ada orang yang menghidupi firman, membaca, merenungkan, lalu mencatat dan melakukan dan membagikan firman. Saudara otomatis akan bertumbuh iman saudara dan saudara pasti akan berbuah. Orang lain akan melihat, wow, kenapa? Anda menghasilkan buah. Kalau saudara tidak akan pernah bisa dilihat iman saudara. Nobody knows. Gak ada orang yang bisa lihat, saya lihat imannya, saya periksa, saya bedah. Enggak. Saudara cukup melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat hidupnya, itu adalah manifestasi daripada iman yang bertumbuh. Sproul pernah berkata begini, the more I expose myself to the word of God, the greater my faith will be. Semakin saya mengekspos diri saya, semakin saya membiarkan firman Tuhan mengoreksi hidup saya, maka semakin besar iman yang tumbuh dalam hidup saya. Itu sebabnya saudara, banyak orang yang sering bertanya kepada saya dan berkata gini, kenapa Bapak percaya yang itu? Ya saya percaya, kok saya belum bisa bertumbuh. Kalau saudara
belum bisa percaya dengan apa yang saya percayai, saudara jangan tarik saya turun, tapi saudara yang upgrade, saudara naikin. Sama seperti ketika saya belum bisa percaya pada tahap awal firman yang saya baca, saya tidak mau turunkan, mendowngrade firman yang ditulis, yang dipercayai Tuhan. Dan saya harus upgrade supaya saya match. Pada waktu saudara match, jangan heran imanmu bertambah menjadi lebih besar. Iman itulah yang membuat baik segala yang indah yang ada di dalam surga bisa diturunkan ke muka bumi. Kenapa? Karena iman adalah alat tukar yang resmi yang bisa diterima oleh kerajaan surga nyata di muka bumi. Saudara masih ingat saya menulis buku yang namanya Heaven Currency. Jemaat, saya anjurkan saudara download GBI WTC Apps. Dan sekarang buku Heaven Currency sudah ada di sana. Kalau saudara punya smart card atau kalau saudara nggak punya smart card, Anda bisa daftar ke GBI WTC dan saudara bisa buka buku Heaven Currency. Anda bisa baca kembali dan diberikan secara gratis, cuma-cuma, free. Kenapa sih kok saya berikan gratis? Supaya semua jemaat imannya bertumbuh. Kalau saudara bertambah menjadi lebih besar, saudara masih ingat ada ukuran yang sekalipun ukurannya sama. Uang 50 dengan uang 10 ribu, 50 ribu dengan 100 ribu. Kalau saudara lihat besarnya hampir sama malah ya, warnanya aja yang beda. Tetapi yang menjadikan daya tukarnya itu adalah nilai yang ada di dalamnya. Saudara kalau punya iman yang lebih besar atau iman saudara bertumbuh, Anda punya daya tukar sorga nyata di muka bumi. Dan saya ingin waktu saudara merenungkan, because the word of God is alive, karena firman Tuhan itu hidup, maka dia bisa mengembangkan iman saudara. So that's why baca firman Tuhan, karena dia bisa create your faith. Dia bisa menumbuhkan iman saudara, dan tanpa sadar saudara punya heaven currency hari demi hari semakin besar. Nah, saudara, tadi berkata kalau iman itu bertumbuh maka ada buah. Ada 4 macam buah yang saudara dan saya mesti hasilkan. Saya ulangi supaya saudara mengingat dan memproduksinya. Pertama, buah pertobatan harus ada dalam hidup saudara. Artinya sepanjang tahun 2021, mari lihat dosa yang dulu tahun 2020 kok anggap biasa, sekarang jadi tidak biasa lagi. Oke? Kedua, buah yang kedua harus Anda hasilkan adalah buah roh. Buah roh adalah 9 buah roh yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saudara harus tahu di ayat itu ada 9 buah roh yang harus Anda develop, harus Anda kembangkan. Siapa yang mampu mengembangkan? The word of God, firman Tuhan yang hidup. Buah jiwa-jiwa, berapa banyak jiwa yang sudah kita menangkan? 1 Tesalonika pasal 2 ayat 18-19. Kemudian yang keempat adalah buah pelayanan. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. 4 buah ini saudara dan saya harus kembangkan terus menerus. Sebab buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa, serta buah pelayanan harus nyata dalam hidup kita. Pak, apakah buah-buah ini semua merupakan manifestasi daripada pertumbuhan iman dalam hidup saya? Saya jawab iya. Semakin saudara imanmu bertumbuh, Anda punya possibility untuk menukar yang indah, yang baik. Kalau Tuhan nyatakan sesuatu kepada saudara, saudara mudah untuk menariknya turun dalam hidup saudara sehari-hari kalau saudara memiliki iman yang bertumbuh. Orang yang lain akan, kalau saudara membuat buah atau memanifestasikan buah, baik itu buah pertobatan. Kalau saudara yang tukang marah-marah, tiba-tiba saudara berubah gitu. Itu yang menikmati orang lain. Orang lain ya menikmati. Waduh, kamu kok sekarang berubah total ya. Dulu kamu tukang penipu, sekarang kok enggak. Orang lain yang menikmati.
Buah roh juga sama. Jadi kalau gitu orang lainlah yang akan melihat, bahkan menikmati buah dari karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Wow. Saudara, saya berdoa supaya kebenaran ini jelas. Saudara, pohon mangga, dia menghasilkan buah mangga yang manis, tapi buah mangga yang manis tidak dimakan oleh dirinya. Yang makan tetangga-tetangga dia di sekitar pohon mangga itu. Saudara, kalau ada karunia dalam hidup saya, ada talenta dalam hidup saya, akan menghasilkan buah dengan pertumbuhan iman yang ada dalam hidup saya. Dan orang lain akan menikmati buah yang manis dari pelayanan saya. Demikian juga, bayangkan kalau semua jemaat tidak terkecuali, Anda merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. That is the first secret. Ada sesuatu yang hidup dalam diri saudara dan itu bisa mengubah iman saudara dan itu yang melahirkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara. Wow. It's really powerful. Itu sebabnya saudara, semua pelayanan yang terjadi tidak bisa tidak, itu adalah refleksi dari pertumbuhan iman dari setiap saudara. Jadi refleksi dari sebuah bisnis, refleksi dari kepercayaan yang orang lain lihat itu adalah refleksi iman saudara yang makin lama makin bertumbuh. So saudara, apa yang harus saudara lakukan? Saudara mesti lebih dalam saudara merenungkan dan berfellowship dengan firman yang adalah Allah sendiri yang memberikan kehidupan dalam hidup saudara. Sekarang yang kedua. Tadi kalau saudara kembali di dalam saudara di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, maka bagian yang kedua, firman Allah itu, kalau dalam bahasa Indonesianya tadi dikatakan firman Allah itu tajam, hidup dan kuat. Yang pertama tadi hidup, yang kedua kuat. Dalam bahasa Inggris, saya mau ambil statement yang ini. The word of God is powerful. Apa itu artinya? Dalam bahasa asli, kata powerful dipakai kata energes. Makanya ada kata energi. Energes itu sebenarnya artinya adalah tepat, jitu, aktif, berkuasa. Jadi the word of God is powerful, itu artinya begini. Firman itu kalau saudara hidupi, dia bergerak dengan tepat, bergerak dengan jitu, dan dia akan menyelesaikan persoalan saudara sesuai dengan apa yang Anda deklarasikan. Wow. Jadi ini kalau di dalam bahasa aslinya ini tajam banget. Dia bilang gini, firman Allah yang hidup pertama. Yang kedua, firman Allah itu kuat, energes, powerful, jitu, tepat, akurat, berkuasa. Jadi orang yang merenungkan firman Tuhan gak usah pertimbangkan cara-cara dunia. Anda pasti jitu menyelesaikan setiap persoalan. Saya harap saudara bisa mempercayai. Itu sebabnya jangan heran kalau saya setiap kali persoalan datang di dalam pelayanan, dalam hidup, dalam apa saja, saya kembalikan kepada firman. Sebab dia jitu. Jitu itu so powerful, akurat, tepat. Itu sebabnya, saudara lihat, ada orang datang kepada saya, Pak, saya punya jemaat 100 saya pusing. Dia bilang gitu. Kenapa pusing? 100 jemaat punya 200 pemikiran. Saya pusing, Pak. Saudara, kita tidak bisa melayani menyenangkan manusia. Saudara melayani harus menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya happy di gereja ini. Sebab saya itu membawa saudara menyenangkan satu aja pribadi, yaitu Tuhan. Jadi saudara kalau mengikuti Tuhan, saudara ikut happy.
Dan semua orang akan saya bawa untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dan saudara, saya bawa untuk saudara mempercayai semua perkataan-perkataan Tuhan. Dan saudara akhirnya yang menikmati sukacita dan kebahagiaan. Ini statement saya. Every word of faith which declare from God's word will be fulfilled. Setiap firman iman atau perkataan iman yang dideklarasikan dengan dasar firman Tuhan atau janji Tuhan itu akan jadi kenyataan atau akan terlaksana. Kenapa Pak? Karena di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19 di sana dikatakan ini betapa hebat, betapa hebat kuasa firman Tuhan itu bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi firman Tuhan itu bekerja dalam hidup seseorang tergantung apakah dia mempercayai sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow. Saudara, kalau saudara percaya begini ya. Kalau saudara ada dinamit dan saudara percaya ini, oh dinamit ini bisa meledakkan gedung. Walaupun gedenya sebesar onde-onde. Maka sang dinamit ini akan bekerja sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Begitu diledakkan, dem, besar. Tetapi ada orang yang berkata, wah ini sebesar onde-onde. Kalau dia percaya sesuai dengan onde-onde, ya onde-onde yang saudara lemparkan onde-onde, bukannya meledakkan, onde-onde yang peot. Itu sebabnya saudara mesti meyakini bahwa firman Tuhan itu hidup dan powerful. Karena saudaralah yang akan menikmati. Saya senang mengulang-ulang apa yang pernah Tuhan lakukan di gereja kita. Satu hari saya membaca di dalam Keluaran pasal 26. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika saya membaca ayat itu tiba-tiba saya mendapatkan impresi yang kuat. Pada waktu itu berdebarlah jantung saya dan saya mendengarkan suara Tuhan di dalam roh saya. Kamu mesti membangun bait suci atau baitku atau rumahku sama seperti Musa. 6 tangkap dan 6 tangkap. Itu langsung di otak, itu langsung nangkep 6 ruko coba saudara. 6 ruko 12. Dan saya tahu di kala itu impossible, tidak mungkin. Ketika saya deklarasikan, ketika saya bicara kepada jemaat, saya masih ingat ada jemaat waktu itu kebaktian kita masih di ballroom yang ada di Mall WTC. Ada seorang ibu ketika saya salaman, dia bilang gini, Pak Gembala, itu Bapak mau nyewa 12 ruko atau membeli 12 ruko? Saya bilang, Bu, kata Tuhan sih suruh beli. Pak, kita itu 1 ruko aja belum punya. Kok mau beli 12 ruko? Uangnya dari mana? Pendeta kok ditanya uang. Saya jawab aja, Bu, uangnya dari Tuhan. Oh ya udah Pak, kalau dari Tuhan, bukan dari jemaat kan? Wah dia tenang saudara, dia ngacir langsung. Nah, begitu saya umumkan, semua orang ikut nabur. Ibu ini tergerak hatinya. Oh, kenapa yang aku tidak bisa percayai kok bisa jadi kenyataan? Akhirnya semua orang ikut ambil bagian. Karena gini, firman Tuhan itu tergantung waktu saudara membacanya, kemudian Tuhan memberikan rema kepadamu. Firman itu punya kekuatan sesuai dengan apa yang kamu baca. Kalau firman itu berkata, bangun rumahku seperti apa yang kamu baca Keluaran 2:26, maka firman ini punya kekuatan hebat kuasanya untuk create sesuatu yang saudara dengar. Tinggal masalahnya saudara percaya apa tidak. Kalau saudara percaya, maka ayat ini berlaku betapa hebat kuasanya bagi saudara yang percaya kepadanya. Akhirnya gimana Pak? Jadi ini gedung yang saudara pakai ini. Satu hari, saya masih ingat. Waktu saya membaca Yehezkiel pasal 47. Kenapa sih kok saya senang mengulang-ulang?
Supaya Tuhan itu senang kalau saya itu mendengarkan perkataannya. Dan saudara supaya belajar dari pengalaman-pengalaman yang kecil. Yeskil pasal 47 satu hari ayat yang pertama sampai dengan ayat 18 saya baca terus. Tiba-tiba pada waktu saya baca gitu terakhir ya, saya membaca di situ ada sungai yang asin. Terus kemudian ada mata air yang menjadi tawar, karena asin semua ikan mati. Lalu mengalirlah air, itu lambang daripada kehidupan. Lalu kemudian sungai yang asin tadi berubah menjadi tawar. Dan ketika dia menjadi tawar, apa yang terjadi saudara? Ketika menjadi tawar, maka sungai itu semuanya di kanan kiri pohonnya itu lebat kembali. Dan di ayat terakhir buahnya itu setiap bulan menghasilkan buah pada musimnya. Dan daunnya tidak layu dan menjadi obat. Wah, pada waktu saya baca itu kan cerita penglihatan Yeskiel. Itu saya sempat agak seperti syok. Bagaimana mungkin tidak ada ikan, tidak ada orang yang tidak ada ikan, tidak ada orang yang mancing, tidak ada tumbuhan yang hidup di kanan dan kiri. Tapi setelah the Spirit of God, setelah firman Tuhan itu ya bekerja dan firman Tuhan itu diumpamakan seperti air yang mengalir, Roh Kudus itu mengalir, maka menjadi hidup. Wah, pada waktu itu Tuhan bicara kepada saya. Di tengah-tengah saya lagi amazed, tiba-tiba firman itu tuh datang seperti gelombang yang datang kepada saya dan berkata begini, kamu kalau percaya, setiap bulan kamu juga bisa membangun. Kamu bangun cabang, satu setiap bulan menghasilkan satu gereja. Waktu saya mendengar itu, wah kayak halilintar. Ini saya sampaikan apa tidak ya? Kalau tidak saya sampaikan, saya tidak punya experience dengan Tuhan. Tapi kalau saya sampaikan, pasti semua orang yang mendengar akan berkata, impossible. Karena apa? Karena gereja kita baru berusia 1 tahun. Itu pun masih dikejar-kejar orang. Itu pun belum diresmikan sebagai gereja. Anda bisa bayangkan, bagaimana mungkin resmi aja belum? Gereja kita itu diresmikan setelah 2 tahun. Ini baru 1 tahun dan saya mendengar perintah itu belum diresmikan. Tapi saya udah kadung ngomong kepada anak-anak saya yang pada waktu itu pergi ke Israel. Dan ketika saya pulang, saya ditanya oleh pengerja dan jemaat. Mereka bertanya kepada saya dan berkata begini, Pak, itu maksudnya cerita atau itu Bapak mau kerjakan sungguh-sungguh? Saya jawab, ini karena ini perintah Tuhan, ya saya memilih mengerjakannya. Pak, saya kasihan ya gambaran ya. Ini pengerja datang kepada saya. Saya kasih gambaran. Pertama, kalaupun Bapak buka setiap bulan, itu jemaatnya dari mana? Satu. Kalau anggaplah ada jemaatnya, pengerjanya Bapak ambil dari mana? Pengerja itu harus di-create setahun, Pak. Oke, anggaplah pengerja ada, jemaat ada. Dari mana, Pak? Sewa gedung, uangnya dari mana? Gereja kita kan masih baru. Kalaupun Pak ada, siapa yang membiayainya? Waduh, pada waktu saya diomongin begitu, otak saya juga ikut memikir seperti dia. Nah ini dengarkan nih. Firman Tuhan itu bisa menjadi powerful atau tidak powerful, itu tergantung saudara dan tergantung saya. Saudara yang menentukan. Tapi Alkitab tulis, the word of God is so powerful. Jadi saya percaya yang dikatakan oleh firman. Bahwa kalau saya percaya firman ini akan mengerjakan seperti apa yang difirmankannya. Saya bilang kepada para pengerja saudara, sekalipun gak masuk akal, saya percaya ini. Dan kemudian saudara saya masih ingat. Tiba-tiba Pak Are datang kepada saya. Dan dia mau membuka gereja. Saya masih ingat itu. Dan Pak Are bilang, Pak saya membuka gereja tapi gak punya uang. Mau bilang, rukonya gak ada. Ada ruko tapi gak ada uang. Saudara. Terus saya ingat perkataan dari pengerja itu. Kalaupun ada pengerjanya, bukan ada jemaatnya, duitnya dari mana? Langsung saya ingat. Saya bilang gini,
Ini sudah ada orangnya, udah ada pengerjanya, ada jiwanya, gak ada uangnya. Saya create sekarang, kamu cari sewa, pasti ada duitnya. Dia cari ruko, ada duitnya. Satu gereja muncul. Bulan depan, kita tiba-tiba ada tempat lagi yang bagus. Kita sewa lagi tempat, kita bangun gereja. Buka lagi satu lagi, sebulan sekali. Saudara bangun gereja harus beli sound system, harus nyewa, harus cari pengerjanya, harus cari pendetanya. Saya masih ingat, kita buka di Metropolis, kita buka di Tang City, kita buka di... Waduh saudara, dalam satu tahun itu, setiap bulan keluar satu gereja. Apa sih artinya yang saya mau cerita kepada saudara? Apa sih? Artinya begini, kalau saudara percaya firman Tuhan itu bisa powerful, betapa hebat kuasanya. Ada lagu yang bagus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Ucapkan dengan iman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya rasakan, biar musik terus mengalun. Saya rasakan ada sesuatu yang sedang mengalir. Sekalipun saya belum selesai khotbah, tapi saya merasakan ada satu aliran. Saya tahu itu Roh Kudus. Dia sedang menjumpai saudara. Anda yang bimbang, Anda yang ragu, Anda yang takut, Anda yang khawatir. Hari ini angkat dua tanganmu. Angkat dua tanganmu. Biar kebenaran ini turun dan mengalir. Saya rasakan ada kuasa Tuhan sedang mengalir. Yes Lord. Jamah angkat semua kekhawatiran. Saudara, ini pesan Tuhan, percayalah kepada firman yang so powerful. Karena firman itu betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadilah sesuai dengan keyakinanmu. Percayalah kepada Tuhan lebih daripada keadaan di sekitarmu. Believe it. Percayalah. Kau akan lihat mujizat akan terjadi. Aku berdoa yang sakit Engkau sembuhkan. Mungkin khawatir Tuhan. Keuangan Engkau jamah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berbicaralah Tuhan. Terus arahkan umat-Mu. Supaya percaya dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16. Alkitab menulis dengan jelas bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Tadi kan, the word of God is powerful. Energes. 2 Timotius 3 ayat 16 ini punya kekuatan yang hebat. Yang pertama, dia punya kemampuan atau berkuasa untuk ngajar saudara. Wow. Itu sebabnya orang yang kurang ajar baca firman jadi hilang kurang ajarnya. Cobaan orang yang karakternya buruk ya, kurang pengajaran, bukan kurang ajar ya, kurang pengajaran, baca firman berubah. Cobaan karena dia punya kuasa. Kedua, dia bisa menyatakan kesalahan. Wow.
Jadi kalau saudara sering baca firman Tuhan, saudara itu mudah. Gak usah dikoreksi orang lain, firman yang Anda baca itu bisa menegur saudara. Dan saudara bisa automatically tiap hari Anda bisa bertobat. Bisa, tiap hari. Tanpa KKR, Tuhan sendiri KKR di rumahmu. 3, firman Tuhan itu berkuasa untuk untuk memperbaiki. Kalau Anda salah, Dia juga punya kuasa untuk apa, Pak? Memperbaiki kelakuan. Kelakuanmu yang tadi salah, Dia bisa arahkan. Itu sebabnya waktu kau bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Tak akan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anda menyimpang, Dia kembalikan. Dan setelah Anda balik, terus kemudian dibiarin. Enggak, Dia didik lagi. Oh, coba hebat ya. Diajar, yang benar lurus, yang salah diberitahu salah. Setelah salah diperbaiki. Setelah diperbaiki dididik lagi, diulangi lagi. Saudara tahu banyak orang Kristen yang Saudara, banyak orang Kristen yang karena apa? Balik lagi. Udah dikasih tahu salah lagi. Udah tahu jangan marah, marah lagi. Udah ditahu jangan bohong lagi. Tapi Tuhan gak pernah lelah. Selama saudara baca firman akan meluruskan saudara. Dan Dia akan mendidik saudara kembali ke dalam jalan kebenarannya. Dan pintu surganya bisa nyata dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah lelah. Mungkin saudara bertanya, Bapak pernah nggak salah? Oh, berulang kali. Kalau saudara tanya Pak Juhardi sama Pak Pinem, itu orang yang menjadi cerita curhat saya. Ketika saya gagal, ketika saya salah, ketika saya jatuh, ketika saya takut, ketika saya bimbang. Kalau gitu Bapak pernah bimbang? Pernah, makanya bisa cerita. Saya bisa cerita kepada saudara. Jadi gimana ngilanginnya? Kembali kepada firman. Nah, ini ayat. Saya pengen supaya saudara mengerti kebenaran ini dan saya mau berdoa. Nanti kita akan lanjutkan pada serial berikutnya, pada minggu berikutnya. Yesaya pasal 55, ayat yang ke-10. Alkitab tulis dengan jelas. Saya akan buka supaya saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. Yesaya pasal yang ke-55. Ayat yang ke-10. Sama seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11 dengan keras, luar biasa. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan apa saudara? Melaksanakan. Coba chat saudara di situ. Melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Wow. Jadi Tuhan berkata gini, sama seperti hujan yang turun, Dia terus mengalir, demikianlah firmanku yang udah kadung keluar dari mulutku, otomatis Dia akan melaksanakan. Saudara garis bawahi atau saudara chat, melaksanakan. Jadi setiap firman yang Anda terima sebenarnya bagian saudara percaya. Bilang sama saya yang keras, percaya. Waktu saudara percaya, firman itu akan bekerja dalam hidup saudara. Dan firman itu yang akan membuat firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Allah akan terlaksana. Saya berdoa, saya akan berdoa. Nanti bagian ketiga, keempat, dan kelima saya akan sampaikan pada minggu berikutnya. Sebab saya pengen supaya saudara mendalami dan mengerti.
Saya tidak mau saudara hanya mengisi knowledge, tapi saya pengen supaya Anda punya pengalaman. Yesaya pasal 55 ayat 10 dan ayat 11. Orang yang mengikuti Tuhan dan firman-Nya, dia akan punya pengalaman supranatural. Kenapa? Karena dia bagiannya cuma sederhana, percaya. Jadi kalau saudara sesimpel ini, setiap kali Tuhan berfirman kepada saudara dan saudara percaya, maka firman itu sendiri bukan Anda. Firman sendiri yang akan melaksanakan. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk mengajar saudara, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan saudara dan mendidik orang dalam kebenaran. Saya berdoa apa saja yang diucapkan Tuhan dalam hidup saudara, janji-janji Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara, semuanya akan jadi kenyataan dalam hidup saudara. Itu doa saya, dan saya berdoa supaya saudara mengalami semua janji Tuhan. Mari siapkan perjamuan kudus untuk kita firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Di sisiku tak akan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum saudara. Dalam nama Yesus. Mari angkat dua tanganmu. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Syandaralama, 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 syandaralama. Rikararalaba, syandaralamo. Ishidiananalambo. Shidiaralabaya, sandaranalamo. Haleluya. Mari saudara yang angkat dua tanganmu. Saudara yang merasakan kau menghadapi sesuatu yang mustahil kelihatannya, tapi angkat dua tanganmu, angkat. Sekalipun bagimu mustahil, kalau kau percaya hari ini engkau akan mengalami mujizat. Hari ini aku berkata dalam nama Yesus, yang mandul kamu beranak. Yang mandul suburlah dan terima keturunan ilahi dalam nama Yesus. Kalau kamu yang sakit COVID-19 dan kamu percayakan firman bahwa oleh bilur Yesus kamu disembuhkan, hari ini terimalah kesembuhan itu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu.
Yes, terima kesembuhan. Bersih, kamu sembuh dari COVID-19 dalam nama Yesus. Kalau ada perusahaan yang mati, keuanganmu lagi mati, keuanganmu lagi sakit, hari ini angkat dua tanganmu dan bilang kepada Tuhan, aku percaya kekuatan firman-Mu. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib menanggung bukan hanya dosa kami, tapi semua kegagalan, semua kutuk, kebangkrutan, kutuk kesalahan, kutuk semua salah kami dipakukan di atas kayu salib. Sekarang terima keberhasilan, terima kehidupan. Firman akan menghidupkanmu dalam nama Yesus. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Terima. Hidup kembali. Hari ini kalau ada saudara yang salah dan keluar dari jalur Tuhan, sekarang terima. Kembali kepada jalurnya Tuhan. Ayo kembali. Tuhan sanggup mendidik kamu kembali kepada jalannya. Dan terimalah pengalaman-pengalaman supranatural bersama dengan Tuhan. Sekarang Ibu Flora akan berdoa buat saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau meneguhkan dan menguatkan kami. Yes, Lord. Kami bersyukur karena Engkau menaruh firman-Mu hidup dan berjalan bersama-sama dengan kami. Oh my God. Dan kami melihat kenyataan kuasa firman Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami keberanian untuk terus taat kepada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu menjadi sesuatu yang hidup dan yang menggerakkan dalam hidup kami. Dan kami akan berjalan, setiap kali kami berjalan, kami akan melewati jalan-jalan bersama dengan Tuhan. Tanpa ketakutan kami akan melewati step by step, mengalami berjalan di jalan kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Pagi ini kami berdoa buat setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Kami berdoa Engkau yang mempersatukan, Engkau yang memulihkan, dan Engkau yang memberkati. Engkau menjadi kepala atas setiap keluarga demi keluarga. Engkau yang beracara di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami berdoa biar ketika kami mengundang Engkau hadir di tengah setiap keluarga, Engkau memberkati setiap kami. Berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang berlimpah-limpah dan berkat setiap hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat orang tua, kami bersyukur buat pasangan, kami bersyukur buat anak-anak yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan buat keluarga besar yang Kau berikan. Terima kasih, kami berdoa pagi ini, hari ini kami berdoa, kami memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami memberkati presiden dan wakil presiden yang ada, menteri dan semua jajaran yang ada, pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2 Tuhan. Kami berdoa buat setiap kecamatan, kelurahan, bahkan hingga yang terkecil, hingga rukun tetangga Tuhan, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Secara khusus kami berdoa buat lingkungan di tempat di mana kami berada. Kami memberkati Gubernur Banten, kami memberkati Tuhan Gubernur Banten, kami memberkati semua aparat jajarannya. Berikan pemerintahan yang bersih, yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Kami mau berdoa buat usaha bangsa dan negara kami menyelesaikan vaksinasi bagi seluruh penduduknya. Kami berdoa biar Indonesia menuju Indonesia yang sehat, Indonesia menuju Indonesia yang sejahtera, Indonesia menuju Indonesia yang maju. Karena bangsa ini hidup dengan takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa buat setiap tetangga, lingkungan dan sekitar kami, biar Engkau memberkati tempat tinggal di mana kami berada, gerejamu di mana kami berada Tuhan. Kami berdoa biar kesejahteraan mengalir di setiap tempat di mana kami berada. Bahkan kesejahteraan juga mengalir di setiap tempat di mana anak-anak-Mu bekerja Tuhan. Berkati tempat kami bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami memberkati setiap kersel yang ada. Kami berterima kasih buat keluarga rohani, kami berterima kasih buat ketua-ketua kersel. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan berkat-Mu Tuhan, hikmat dan kebenaran firman yang terus mengalir menjadi firman yang menyembuhkan dan firman yang menghidupkan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap ketua kersel, ketua rayon, kadistrik yang ada, biar Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami memberkati gembala, kami memberkati associate senior pastor dan seluruh pengerja inti Tuhan, pengerja ibadah raya dan seluruh pengerja yang ada serta jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa biar kami terus
berjalan dalam kesatuan hati, mengerjakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Haleluya. angkat dua tanganmu saudara. Kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Biarlah berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah.